Sudah 11 hari semenjak James Harden resmi di-trade ke LA Clippers. Selama 11 hari tersebut, punggawa terbaru Clippers, James Harden, sudah bermain sebanyak 3 kali. Dari total 3 pertandingan tersebut, semuanya berakhir nihil. Harden dan Clippers kalah di seluruh 3 pertandingan tersebut. Yang ironisnya lagi, kekalahan-kekalahan tersebut juga bukanlah kekalahan yang dapat dimaklumi. Mereka kalah besar di 3 game tersebut. Mereka kalah 14 poin melawan Knicks, kalah 7 poin melawan Brooklyn Nets, dan kalah 18 poin melawan Dallas Mavericks. Apakah Harden merupakan masalahnya? Mari kita bahas. Ngomong-ngomong, sebelum kita terjun ke inti videonya, buat teman-teman yang lagi cari tempat bikin jersey basket, maka Edge Sportwear jawabannya. Di Edge Sportwear, kalian bisa buat jersey dengan desain dan model apapun. Buat kalian yang suka sama NBA, kalian juga bisa loh bikin jersey NBA di Edge Sportwear. Yuk buruan cek Edge Sportwear di Tokopedia atau Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Pada sebuah konferensi pers dengan LA Clippers, James Harden pernah berkata bahwa ia bukanlah seorang pemain yang mengikuti sistem, karena ia adalah sistemnya. Intinya, di ungkapannya tersebut, ia ingin menyampaikan bahwa ialah rajanya di tim manapun yang ia kunjungi. Ungkapan dari James Harden ini terbukti. Kemanapun ia pergi, tim yang menjadi rumahnya selalu menuruti perkataannya. Ia butuh center hebat di Rockets mendatangkan Dwight Howard. Ia mau point guard kelas kakap, CP3 didatangkan. Mau pindah ke tim super dengan Kevin Durant dan Kyrie Irving, permintaan trade-nya dikabulkan. Merasa tidak cocok dengan Irving lalu pengen main bareng MVP, lagi-lagi ternyata dikabulkan. Merasa kurang cocok dengan pelatih Sixers pun kemudian memecat sang pelatih. Usai sang pelatih dipecat, Harden rupanya masih belum juga puas. Ia merasa tidak cukup dan kemudian malah minta di-trade ke tim super dan akhirnya permintaannya pun lagi-lagi dikabulkan. Harden selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, tapi hasilnya selalu nihil. Meski sudah banyak mau dan sudah bermain dengan banyak sekali pemain hebat, tapi Harden tetap nihil prestasi. Ia malah bisa dibilang mengubah tim yang ia tempati menjadi buruk. Tidak mudah untuk mendapatkan seorang Harden. Tim-tim di NBA seperti Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, dan LA Clippers harus mengorbankan banyak draft pick dan role player solid demi mendapatkan Harden dalam trade. Usai Harden bosan dan keluar, habislah pada draft picks dan role player solid tersebut. Mereka tidak bisa mendapatkannya kembali. Saat ini, dengan 0 kemenangan dan 3 kekalahan, orang-orang menilai bahwa James Harden lah yang sebenarnya menjadi masalahnya. Seorang announcer Dallas Mavericks, Brian Dameres, di sebuah acara TV, bahkan secara gamblang menjelaskan bahwa Harden merupakan masalahnya selama ini. Ia berkata, Harden terlalu lemah, terlalu sering merengek dan banyak permintaan, padahal ialah yang sebenarnya selama ini menjadi halangan tim yang ia tempati untuk meraih juara. Sebenarnya, alasan mengapa Harden bisa buruk seperti ini cukup simpel. Yang pertama, Harden tidak punya off-ball movement yang bagus. Kedua, ia tidak punya defense kelas atas. Dan yang terakhir, ia memang toxic. Mulai dari yang pertama. Meski memiliki rataan assist yang memukau, tapi rataan tersebut bisa dibilang tidak terlalu berguna. Karena Harden terlalu lama memegang bola. Bola terlalu lama berada di tangannya, sehingga lawan dapat membaca pergerakan offense dengan mudah. Harden juga punya off-ball movement yang buruk. Tidak seperti Stephen Curry yang terus berlari saat sedang tidak memegang bola, James Harden, ia seringkali hanya diam dan menunggu saja. Hal ini jelas membuat ia jadi sangat mudah dijaga oleh lawan. Tidak ada pergerakan yang mengancam, membuat lawan jadi lebih santai dan lebih mudah menjaga Harden. Masalah kedua, Harden punya defense yang tidak elit. Harden sebenarnya bisa saja menjadi defender yang solid, tapi ia seringkali malas dalam defense. Boro-boro defense, bergerak saat off ball pun ia malas, apalagi defense. Masalah defense ini sudah ada sejak lama, oleh sebab itu, pada masa lalunya dengan Rockets, low-light defense Harden sering sekali masuk ke acara Shaqtin' a Fool dan menjadi candaan oleh Shaq dan kawan-kawan. Alasan yang ketiga dan alasan terakhir, Harden merupakan pemain yang toksik. Harden sering merusak suasana tim. Ia terlalu banyak meminta. Ia merasa sok jagoan dan suka bertindak sesuka hati. Ketika ia merasa ada yang tidak enak, ia langsung dengan cepat meminta untuk di-trade. Jika permintaannya tidak dikabulkan,
maka ia akan berpura-pura gendut, berpura-pura cedera, atau sengaja berpenampilan jelek. Intinya, Harden akan ngambek dan melakukan apapun sampai permintaannya dituruti. Saat ini, LA Clippers menjadi tim yang semakin bobrok semenjak kedatangan Harden. Offensive rating mereka menurun sebanyak 20 poin. Defensive rating mereka menurun sebanyak 24 poin. Dan net rating mereka menurun dari yang semula terbaik ketiga di NBA menjadi yang terburuk ketiga di NBA. Secara stats dan visual, keberadaan Harden di Clippers malah menjadi masalah baru tersendiri lagi untuk LA Clippers. Harden sendiri sebenarnya cukup solid di Clippers. Meski rataan poinnya tidak besar, tapi ia cukup efektif dalam menembak. Dengan mencetakkan lebih dari 50% shooting. Tapi, ya itu, rataannya memang selalu bagus di atas kertas, tapi masalah off-ball movement, defense, dan ketoksikannya ini tidak tercatat di stats konvensional sehingga kita tidak pernah melihat Harden sebagai masalah dari sebuah tim. Di pertandingan melawan Dallas Mavericks kemarin, Harden sempat membuat terkejut banyak orang dengan mencetak 14 poin dengan 100% field goals di kuarter pertama. Di media sosial, orang-orang menyebut bahwa Harden yang asli sudah muncul dan ingin balas dendam ke para hatersnya. Rupanya penampilan apik tersebut hanya terjadi di kuarter 1 saja. Di kuarter kedua dan kuarter ketiga, Harden zong dengan 0 poin. Akhirnya, Clippers pun dibantai 18 poin oleh Mavs dan kekalahan tersebut menambah pundi-pundi kekalahan Clippers di musim ini. BTW, ada yang menarik nih usai kekalahan ini. Mantan rekan setim James Harden, sekaligus point guard utama Mavericks, Kyrie Irving, mengungkapkan bahwa ia yakin Harden dan Clippers dapat menemukan ritme mereka kembali. Irving yakin mereka saat ini masih dalam tahap penyesuaian saja dan akan menjadi tim monster di kemudian hari. Entahlah mengapa Irving mengungkapkan pujian ini. Mungkin ia hanya ingin rendah hati saja dan tidak ingin sombong. Tidak ada yang tahu kenapa Irving bisa berpendapat demikian. Drama dari Harden belumlah selesai. Ia baru 3 game bermain bersama Clippers. Masih ada puluhan game lagi sampai musim 2023-2024 selesai. Apakah Harden akan bisa mencapai prestasi yang baik atau malah request trade lagi? Mari kita tunggu. Baiklah semuanya, inilah akhir dari video ini. Jangan lupa juga untuk kepoin AZ Sportwear. Buat kalian lagi cari jersey basket NBA atau membuat jersey custom, AZ Sportwear jawabannya. Oke teman-teman, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.